Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyida ala nabiyyi wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum tariqahu ila yaumi hadza wa ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan sedikit pun dan dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita sanjungkan salat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua muslim untuk sabar dalam menjalani kehidupan di dunia. Seringkali manusia diberikan ujian, tetapi ujian yang diberikan sebenarnya tidak terlepas dari batas kemampuan umatnya. Sabar dalam maksud ini adalah untuk menahan diri dari maksiat dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sabar bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, akan tetapi Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi orang-orang yang sabar, sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dalam hal ini sabar memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, sabar terhadap musibah. Seperti yang telah diketahui sebagian umat muslim, takdir Allah ada 2 macam, yaitu takdir yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan atau musibah. Bagi siapapun yang mendapat takdir baik, maka hendaklah bersyukur. Tapi bagi yang sedang menghadapi musibah, maka hendaklah bersabar. Nasihat bersabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi musibah dapat dipelajari dari hadis yang dilewatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Kemudian wanita itu berkata, "Menjauhlah dariku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya." Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahwa yang berkata tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut mendatangi pintu rumah Rasulullah. Kemudian wanita itu berkata, "Aku belum mengenalmu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya namanya bersabar adalah di awal musibah." Hadis riwayat Bukhari. Tingkatan kedua, bersabar tidak melakukan maksiat. Setiap saat seorang muslim pasti selalu dapat godaan dari makhluk yang terlihat nyata ataupun makhluk yang gaib untuk melakukan maksiat. Baik itu perbuatan dosa kecil maupun besar, seorang muslim harusnya sabar menahan diri. Dosa-dosa tidak sengaja dilakukan seperti melihat yang tidak seharusnya dilihat dan menggunjing orang lain termasuk perbuatan yang seharusnya kita hindari. Sebaiknya berperilakulah selayaknya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab balasan dari Allah tidak mungkin ingkar, seperti firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar yang ayat 10 yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Tingkatan ketiga, sabar menjalani ketaatan. Sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan segala ibadah yang dibebankan serta kesulitan yang dihadapi tatkala menegakkan perintah-perintahnya. Sabar dalam hal ini adalah level tertinggi dalam tingkat kesabaran. Seorang mukmin bersabar ketika melakukan ketaatan, yakni dengan sebaik mungkin tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena sabar adalah penolong umat muslim sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.